Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Pertama-tama kita panjatkan dulu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menciptakan kita, Tuhan Maha Kuasa yang selalu memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, dan sampai dengan detik ini kita masih bisa melakukan hal-hal yang terbaik, melakukan ibadah-ibadah terbaik, dan mudah-mudahan itu menjadi sebab kita untuk senantiasa meningkatkan terus amal-amal ibadah kita dan juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, baik itu dalam bentuk ibadah mahdoh maupun juga dalam bentuk cita-cita kita gitu ya, karena setiap manusia itu juga punya cita-cita, punya keinginan, punya tujuan, punya goal, dan mudah-mudahan itu juga diniatkan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan pada qudwah hasanah, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga, para sahabat, dan para tabi'in, dan mudah-mudahan kita menjadi salah satu umatnya ya yang istiqomah begitu hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ihwafillah rahimakumullah, kembali lagi kita di program Menjadi Produktif. Malam hari ini kita melanjutkan kembali di dua pekan yang lalu kita membahas tentang materi self leadership ya, bersama Ahitama. Dan ihwafillah rahimakumullah, rekaman ini juga kita rekam secara video ya Ahitama ya. Jadi nggak cuman suara. Tapi suara saya masuk nggak Ahitama? Masuk ya. Kita nggak cuman siaran radio saja ihwafillah, tapi kita rekam secara video, biar nanti ihwafillah kalau mau dengar siaran ulangnya itu ihwafillah bisa menyimak di YouTube kami di Mujahidin FM ya, di radio Mujahidin FM. Nanti kita akan posting gitu ya apa yang kita sampaikan begitu di siaran kali ini. Nah, ihwafillah rahimakumullah, tentu sekali lagi mengingatkan bahwa menjadi produktif adalah salah satu ikhtiar kita untuk senantiasa bertumbuh ya, mengingat betapa penting kita menuntut ilmu, dan ini juga anjuran Islam ya Hitama ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim dan muslimat. Ilmu apapun, ilmu ibadah maupun ilmu-ilmu yang ya menunjang ke arah perbaikan diri, menunjang ke arah pengembangan diri. Nah, inilah yang akan menjadi fokus program Menjadi Produktif. Kan ada ungkapan ya, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Jadi ternyata tidak ada pilihan bagi kita ihwafillah, melainkan setiap hari, setiap waktu kita harus lebih baik. Kita harus lebih baik. Nah, bayangkan kalau sama saja itu dibilang rugi ya. Kenapa? Karena waktu terus berjalan. Sementara waktu akan dihisap gitu kan, akan ditanya di akhirat nanti, kira-kira kita pakai apa gitu, umur yang kita gunakan untuk apa gitu umurnya, kemudian masa mudanya dan segala macam. Nah, inilah ikhtiar kita menjadi produktif agar sebanyak-banyaknya masyarakat, terutama anak muda yang mulai aware dengan hidupnya, yang mulai sadar bahwa hidup jangan hanya disia-siakan begitu, jangan hanya dibiarkan begitu saja tanpa adanya tujuan, tanpa adanya sesuatu yang bermakna yang bisa dia tinggalkan sesudah dia meninggal begitu. Nah, itu yang paling penting. Kan hidup ini kan tentang memberikan yang terbaik ya Hitama ya. Benar. Bahwa Allah sudah menciptakan kita, Allah memberikan kita segenap potensi yang luar biasa, memberikan hobi, memberikan bakat, tinggal kita explore
Dan itulah tugas kita di dunia ini iwafillah. Bagaimana kita hadir di dunia ini memberikan yang terbaik. Sehingga ketika kita meninggal, kita bisa mewariskan kontribusi yang bisa dirasakan oleh orang lain, anak cucu kita begitu. Nah, jangan sampai kita hidup tanpa arah gitu kan, hanya mengikuti air yang mengalir. Itu kan ada tuh biasanya tuh kata-kata gitu tuh. Adalah hidup seperti air yang mengalir aja, tergantung kemana gitu kan arahnya. Ikut ya. Syukur-syukur kalau ke laut gitu ya. Kalau ke got gimana gitu kan. Dan mengalir itu kan biasanya selalu ke bawah gitu kan. Betul. Aliran-aliran ke bawah. Nah, ke bawah tuh kan biasanya memang ke tempat-tempat yang tidak kita inginkan. Nah, itu iwafillah. Nah, kita flashback dulu, remind dulu tentang self leadership ya. Mudahnya memimpin diri sendiri. Nah, itu bahasa Indonesianya iwafillah. Jadi kalau ditanya apa sih self leadership, jawabannya adalah memimpin diri sendiri. Kenapa kita membahas memimpin diri sendiri ya? Karena boleh juga bisa dibilang karena momentumnya pemilu gitu kan, semua orang mencari pemimpin nasional sampai pemimpin daerah gitu kan. Boleh kita masuk juga. Tapi kalau orang hiruk pikuk membahas tentang pemilu, mencari pemimpin, nah kita membahasnya tentang memimpin diri sendiri gitu kan. Jadi kita beralih dulu gitu dari percakapan banyak orang tentang memilih orang lain, tapi malam hari ini kita fokus ke memilih diri kita sendiri, yaitu sebagai seorang pemimpin iwafillah. Nah, apa sih itu self leadership ataupun memimpin diri sendiri? Jadi self leadership atau kepemimpinan diri sendiri itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk mempengaruhi diri kita sendiri. Diri kita itu mencakup apa, Hitama? Kan ada 5 ya. Ada perasaan kita, ada pikiran kita, ada tindakan kita, ada kebiasaan kita, dan ada yang terakhir karakter kita. Jadi self leadership adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan, untuk memimpin, untuk membujuk, untuk mempengaruhi atau apapun namanya diri sendiri. Yang mencakup apa? 5 tadi. Perasaan, pikiran, tindakan, kebiasaan, dan karakter begitu. Nah, kenapa harus dikendalikan gitu kan? Kenapa harus dipengaruhi? Ya karena tidak sedikit orang yang dikendalikan oleh sesuatu yang bukan dirinya. Wah, ini bukan mistis ya. Tapi seringkali kita dikendalikan oleh perasaan negatif kita gitu. Seringkali kita dikendalikan oleh pikiran negatif kita tanpa kita sendiri yang mendrive itu, tanpa kita sendiri yang mempengaruhi itu. Ada kasus heboh gitu ya, yang sudah menjadi perhatian berita nasional iwafillah ya, almarhum Yesa ya. Nah, yang tewas begitu, dan itu dilakukan oleh orang tua asuh. Nah, itu bukti betapa seseorang itu akibat dia tidak bisa mengendalikan pikirannya, mengendalikan perasaannya, bahwa tidak ada empati, betul ya Tama ya? Tidak ada empati, tidak ada kasih sayang, tidak ada rasa kasihan, dan dengan itu dia kemudian menindas orang, bahkan menewaskan orang lain. Nah, itulah betapa berbahaya ketika seorang manusia tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Maka yang terjadi adalah merugikan dirinya maupun merugikan orang lain. Betapa banyak hari ini orang yang berakhir konflik, terjadi bunuh-membunuh gitu kan, terjadi tewas-menewas, konflik terjadi di mana-mana karena ketidakmampuan kita untuk mengendalikan diri kita sendiri. Nah, seperti itu ya, Ahitama. Jadi self leadership itu adalah kemampuan mengendalikan, dan kata kuncinya sebetulnya self leadership itu adalah self control, mengendalikan, mengontrol diri kita sendiri. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan kan, manusia itu bisa lebih mulia dari malaikat, tapi bisa lebih hina dari binatang ternak, bisa lebih hina dari binatang. Bayangin. Jadi manusia itu iwafillah kalau dia tidak menggunakan perasaannya, tidak menggunakan pikirannya, tidak menggunakan tindakannya dengan hal-hal yang positif, maka dia akan menggunakan itu dengan tindakan yang negatif. Nauzubillah min zalik. Jadi self leadership ini sekali lagi adalah usaha kita, ikhtiar kita untuk mengendalikan, untuk mempengaruhi apa itu
diri kita sendiri. Apa itu? 5 hal tadi. Perasaan kita, pikiran kita, tindakan kita, kebiasaan kita, karakter kita. Untuk apa pertanyaannya? Untuk apa? Tentu untuk supaya kita tidak terjatuh pada hal-hal yang dosa, tidak terjatuh hal-hal yang zolim, tidak terjatuh pada hal-hal yang negatif. Satu. Yang kedua, ya supaya kita bisa mencapai impian yang kita inginkan gitu. Contoh kayak Cristiano Ronaldo. Saya pakai contoh ini karena akrab sekali dengan anak-anak muda ya. Gitu kan. Nah, kita melihat sosok Cristiano Ronaldo dalam bayangan kita orang yang berprestasi di bidang olahraga. Nah, kita tuh melihatnya tuh udah sampai puncak gitu kan. Tapi coba ketika kita membayangkan Cristiano Ronaldo, kita bayangkan bagaimana dia mengendalikan dirinya tuh. Bagaimana dia mengatur perasaannya supaya tidak sakit hati di olok-olok buzzer pendukung Messi gitu kan. Biasanya kan ada peperangan gitu kan. Betul. Nah, bagaimana dia mengendalikan pikirannya. Artinya dia membuat mindset bagaimana saya harus menjadi seorang champion, menjadi seorang orang yang berprestasi gitu. Bayangkan kalau dari awal dia udah tidak percaya diri, udah down segala macam. Itu kan iwafillah buah dari kemampuan beliau memimpin dirinya sendiri, perasaannya, pikirannya, tindakannya segala macam. Kalau iwafillah FYI ya, Ronaldo itu kalau latihan tuh datang paling awal dan selesai latihan tuh pulang paling akhir mah. Jadi tindakannya, kebiasaannya, karakternya itu betul-betul dia punya prinsip bahwa dia harus totalitas begitu dalam training, dalam latihan begitu. Sehingga akhirnya tidak heran bahwa ya Ronaldo salah satu menjadi ikonik di dalam dunia sepak bola. Nah, itu adalah buah dari bagaimana seseorang itu mampu menghasilkan sesuatu, mencapai cita-cita ketika dia mampu mendrive self leadership-nya begitu Ahitama ya. Nah, jadi kurang lebih kalau contoh Ronaldo sama misalnya beliau tidak bertato, tidak minum alkohol. Mohon maaf ya kalau biasanya atlet-atlet dunia itu sangat tergoda tentunya. Mohon maaf ya ke klub malam, makan makanan yang ya alkohol, minum minuman alkohol gitu kan, bertato itu kan tergoda sekali gitu, pengen kayak gitu. Tapi Ronaldo enggak, dia menjaga betul dirinya segala macam. Nah itulah buah dari pemikiran yang luar biasa dari seorang sosok Cristiano Ronaldo. Ini adalah contoh iwafillah bagaimana seorang yang mampu memimpin dirinya sendiri dan mendatangkan hasil yang luar biasa begitu. Jadi sekali lagi iwafillah rahimakumullah, self leadership ini penting sekali untuk kita tanamkan dan kita latih agar tadi supaya apa yang kita impikan, yang kita cita-citakan itu bisa tercapai. Nah, itu baru prolog ya. Belum kita bahas ke lanjutan kemarin. Karena kita baru bahas 2 ya kemarin ya. Betul. Yaitu perasaan kita dan juga pikiran kita. Nah, terkait perasaan Ahitama, sekarang apa sih yang muncul nih perasaan-perasaan generasi Z, milenial? Apa sih kosakata yang muncul di Google atau di X gitu ya, di Twitter? Perasaan apa yang biasanya dikeluh-keluhkan gitu? Ini pertanyaan. Iya. Ini pertanyaan. Perasaan yang kayak gimana loh dulu? Iya, yang mensirkulasikan, yang perasaan yang biasanya dikeluhkan di media sosial, dia lagi apa, dia sedang apa gitu kan. Nah, kosakata perasaan itu kan banyak, sedih, gembira, galau. Kalau sekarang yang saya lihat itu tidak ada yang menggunakan kata-kata yang normatif. Tidak ada kata-kata yang biasa kita gunakan untuk bisa melambangkan suatu emosi. Biasanya kalau generasi Gen Z sekarang ini, mereka tuh menggunakan figur ataupun sebuah pelambangan untuk bisa merepresentasikan suatu hal. Misalnya kayak suatu hal yang di luar nalar, hal yang mungkin kalau generasi sebelum Gen Z itu suatu hal yang salah, alay, lebay, ataupun mungkin cenderung tidak masuk akal. Itu biasa dia menggunakan kalau di
Twitter yang saya lihat itu misalnya mabuk misalnya gitu ya kan. Sorry ya mabuk, cogil soalnya. Nah, itu yang saat ini mungkin FYP di Twitter. Karena saya juga sering berselancar di Twitter gitu ya kan. Nggak tahu kenapa generasi Z sekarang yang mungkin penuh dengan intrik, mencari jati diri kata dia gitu ya kan. Sangat lekat lah dengan hal-hal sedemikian. Itu mungkin kalau menurut saya ya upaya dia memang untuk mencari jati diri, tetapi dalam mencari jati dirinya itu di jalur yang mungkin salah gitu. Jalur yang salah. Saya kemarin ada buat meme kalau misalnya ada lihat mungkin ada ada kaitannya lah gitu ya kan. Nah, meme-nya itu gini. Kata-katanya, ketika aku melihat seseorang yang mencari ketenangan melalui penyimpangan dan maksiat, aku bilang, kau mencari sesuatu yang seharusnya hanya bisa diberikan oleh iman. Nah, itu gambaran sebenarnya yang ingin saya berikan kepada teman-teman Gen Z saat ini, yang dimana ya kita tuh tadi tuh karena kita tidak mampu untuk bisa memanage keinginan, nafsu, dan juga mungkin terbawa arus kata tadi gitu ya kan, ngikut kehidupannya lah, ngikut alur kehidupan bagaimana. Nah, itu kalau kita salah-salah gitu ya kan, kita bisa masuk ke suatu tempat yang mungkin tidak seharusnya itu kita normalisasikan. Seperti kata tadi gitu ya kan, sorry ya mabuk, cogil gitu ya kan. Nah, itu seakan-akan sebuah perkataan cogil itu kan kalau kita, yang saya lihat di kolom komentarnya tuh, itu tuh cowok gila gitu ya kan. Nah, seakan-akan itu tuh kayak suatu hal yang baik, suatu hal yang keren, suatu nilai yang mungkin ditentang sama masyarakat, iya, tetapi diterima sama suatu komunitas lain. Nah, dan generasi Z sekarang itu lebih menyukai hal-hal yang disukai sama komunitas kecil tadi itu. Nggak tahu apa tujuannya, tapi yang saya lihat yaitu tadi hubungannya ya ketidakmampuan mungkin untuk bisa mengontrol diri, mengendalikan diri, dan memanage 5 hal tadi. Pikiran, perasaan, tindakan, karakter, dan kebiasaan. Nah, kira-kira gitu sih. Menarik. Thank you ya Ahilama ya. Yeah. Sudah menambahkan. Jadi menarik tadi yang disampaikan, akhirnya kita jadi banyak dapat terpengaruh dari luar, yang akhirnya itu mempengaruhi perasaan kita, pemikiran kita, tindakan kita, kebiasaan kita, dan karakter kita. Iwafillah rahimakumullah. Jadi kalau memang kita bayangkan gitu kan, generasi Z hari ini memang biasanya lebih banyak cenderung ke perasaan-perasaan yang negatif tuh. Betul. Dikeluarin kan. Perasaan yang tadi marah segala macam. Dan itu ya karena lingkungannya seperti itu gitu. Lingkungan nyata maupun lingkungan media sosialnya. Nah, self leadership ini kan ilmu yang kita tidak mudah terikut apa kata orang lain gitu, melainkan kita sendiri yang mendrive diri kita. Jadi kalau ada penjelasan tambahan di sini, konsep self leadership ini mengusung gagasan bahwa seseorang tidak perlu menunggu instruksi dari orang lain atau terpengaruh dari orang lain atau pihak luar untuk mencapai kesuksesan, karena setiap individu memiliki kemampuan untuk mengambil inisiatif gitu, serta mengatur diri sendiri. Kita tahu Iwafillah di luar sana gitu kan, banyak hal-hal negatif yang bisa jadi mempengaruhi perasaan kita, pikiran kita, tindakan kita, segala macamnya. Nah, tugas kita tadi, salah satu tujuan self leadership itu adalah kita memfilter hal-hal buruk yang datang dari luar terhadap diri kita. Kan itu juga yang disebutkan diprediksi oleh Nabi kan, bahwa umat akhir zaman itu seperti buih di lautan gitu. Yeah. Orangnya banyak tapi nggak punya pendirian gitu. Apa yang menjadi tren ya dia ikuti. Orang ke kiri, orang ke kanan, bahkan hal-hal yang tak masuk akal pun diikuti dengan alasan tren tadi, dengan alasan mayoritas melaksanakan. Nah, self leadership ini Iwafillah mengajarkan kita bahwa kita jangan sampai mudah untuk ikut terhadap apapun yang ya belum tahu kebenarannya segala macam, belum tahu halal haramnya segala macam. Inilah tugas kita, bagaimana kita memastikan diri kita tuh on the track, perasaan kita, pikiran kita ke memang nilai-nilai yang kita anut gitu dalam ajaran Islam gitu kan. Ini juga penting dalam pemilu ya. Sekalian saya reminder nih masyarakat gitu ya, termasuk saya sendiri gitu kan.
Jangan mudah terpengaruh gitu dengan orang lain yang melakukan kampanye-kampanye yang tidak masuk akal gitu kan, apalagi terhadap hoax segala macam, dikasih uang segala macam. Tapi praktis lah ya. Ya, tapi jadilah orang yang ideal, jadilah orang yang memang memilih secara rasional, memilih tentu dengan hati nurani juga segala macam. Nah itu tambahan sedikit ya. Jadi iwafillah rahimakumullah, tadi tentang perasaan ya. Jadi intinya adalah jangan sampai kita gitu kan terjebak ke dalam perasaan mayoritas generasi Z yang memang mengarah ke hal yang negatif gitu kan. Itu sebetulnya wajar juga, tetapi jangan sampai kita berlarut-larut gitu kan. Kan ada istilah nyilet tangan gitu kan. Self harm. Ya, self harm gitu kan. Jadi seolah-olah itu keren gitu kan. Betul. Ada kampanyenya tuh Ahitama. Jadi ada komunitasnya tuh. Jadi bahkan itu sesuatu yang kampanye menormalisasikan atau gimana? Iya, jadi dengan bangga dia memvideokan, memfotokan, disebarkan. Ada ya? Ada. Jadi itulah kan ini kan terkait dengan perasaan gitu kan. Betul. Akhirnya ini senasib dengan aku nih, masalah dia juga sama, broken heart misalnya. Nah, ya biasanya gitu. Ada komunitasnya. Itu salah satu masalah pemicunya ya. Tentu masalah yang lain banyak faktor lain. Artinya ya kawanku melakukan itu, masalahnya kurang lebih sama dengan aku. Aku juga akan melakukan hal yang sama. Dan itu ada bukan semacam komunitas yang ada ketuanya, enggak juga, tetapi memang ada grup-grup yang memang mendiskusikan bahwa itu hal yang wajar gitu. Itu kan bahaya sekali ya, ini terkait dengan perasaan. Nah, yang kedua, iwafillah yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kendalikan diri kita dalam hal self leadership adalah pikiran kita. Nah, pikiran kita ini kan juga it's all about mindset ya Hitama ya. Semua kembali ke mindset. Ya, semuanya kembali kepada mindset, cara kita berpikir. Makanya saya challenge tuh minggu lalu kan. Ketika iwafillah melihat tantangan, apa yang ada di pikiran iwafillah? Udah takut duluan atau justru ingin bangkit menghadapi tantangan tersebut? Kalau iwafillah menemukan kegagalan, menghadapi kegagalan, apa yang ada di pikiran iwafillah? Apakah iwafillah menganggap itu aib, memalukan, putus asa gitu kan, sesuatu yang memalukan begitu, atau justru iwafillah menganggap bahwa kegagalan itu bisa justru menjadi pemicu untuk bangkit kembali melakukan yang terbaik? Dan bagaimana iwafillah menanggapi kritik begitu kan, hal-hal yang kedengarannya tidak enak seperti kado yang dibungkus pakai koran gitu. Jadi tampilannya biasa, bahkan mungkin tidak sopan begitu ya, tapi isinya itu adalah kado yang terbaik gitu. Nah, ini cara pandang kita melihat sebuah kritik misalnya. Ini kenapa saya pakai urutan ini, karena memang ada teorinya yang saya sebut dengan fixed mindset dan growth mindset. Bagaimana mazhab manusia itu melihat, ya saya sebut aja. Mazhab manusia, kelompok-kelompok manusia itu melihat 3 hal berbeda gitu. 1 tantangan, 2 kegagalan, yang ketiga kritik gitu. Nah, Ahitama boleh pertanyakan diri sendiri. Ahitama kalau melihat tantangan itu seperti apa? Kegagalan itu seperti apa? Kemudian kritik itu seperti apa? Bukan tentang teori ya, Tama tentu apalah gitu, tapi praktek dan realitanya seperti apa? Itu perlu dipertanyakan. Nah, kita next. Tapi sebelum next kita jeda dulu lah. Baik, ya itu iwafillah mungkin untuk prolog kita pertama ya, sebuah kata pengantar dan juga selayang pandang untuk pengingat iwafillah terkait hal yang sudah kami sampaikan kemarin terkait pengontrolan perasaan dan juga pikiran. Masih ada 3, kebiasaan, tindakan dan juga karakter. Ini apakah bisa kita kupas tuntas hari ini? Wallahu a'lam, karena sekarang sudah 41. Kita akan jeda dulu iwafillah. Kami akan segera kembali tetap bersama kami di Media Dakwah Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, jazakumullah khairan katsir ikhwafillah. Masih setia bersama kami di Media Dakwah Anda, menemani warna ikhwafillah di 11 menit terakhir kebersamaan kita ya. Tadi prolognya cukup panjang, sekitar setengah jam. Ini kita akan mungkin lanjutkan terkait pembahasan kita terkait pengendalian diri sendiri. Tadi ada prolog sedikit terkait perasaan dan juga pikiran. Nah, ini mungkin boleh langsung saja nih, silakan. Betul, tadi ada 5 kan, perasaan, pikiran, dan yang ketiga itu tindakan. Iwafillah rahimakumullah. Tentu iwafillah rahimakumullah sejauh ini apakah sudah mengendalikan tindakan-tindakannya begitu ya, tindakan terhadap sesuatu yang sifatnya keseharian begitu, dari mulai bangun pagi,
dari mulai merespon masalah segala macam. Nah, langsung sajalah saya pertanyakan 4 hal nih kepada Iwafillah rahimakumullah, mungkin sebagai renungan begitu ya. Kita evaluasi tindakan kita Hitama, ini termasuk Hitama juga boleh nih. Jadi yang pertama, ini demi kita mengarahkan tindakan kita sesuatu yang positif ya. Sesudah tadi perasaan kita, pikiran kita, dan sekarang tindakan kita. Yang pertama, Iwafillah, yuk tanyakan ke diri sendiri, sikap dan perilaku apa yang segera ingin saya ciptakan dari diri saya. Nah, jadi tindakan ini kan terkait dengan sikap dan perilaku. Pertanyakan, apa ya yang segera ingin saya ciptakan dalam diri saya? Intinya sesuatu yang mungkin bagi kita belum ada sikap dan karakter itu, perilaku itu, tetapi pengen kita adakan, gitu kan? Untuk apa ya? Itu mungkin untuk kebutuhan diri kita memang di masa depan. Apalagi ini Ahitama kalau kita di tahun 2023 ya, itu kan musim-musimnya resolusi. Musim-musimnya orang membangun atau membuat resolusi. Nah, ini bisa dipakai nih. Resolusi apa Iwafillah yang pengen Iwafillah inginkan, terkhusus dalam hal membangun sikap maupun perilaku Iwafillah rahimakumullah gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua Iwafillah adalah sikap dan perilaku apa yang ingin Iwafillah hilangkan dalam diri Iwafillah. Nah, jadi kalau tadi yang diciptakan, yang diadakan, yang pengen ada, yang kedua pengen dihilangkan. Misalnya sikap suka marah-marah misalnya kan. Nah, mungkin mau dihilangkan, atau sikap suka mabuk-mabukan misalnya. Nah, itu kan ya kan tindakan kan? Betul. Tindakan kan yang suka mabukan misalnya kan. Enggak apa-apa, evaluasi begitu kan. Hilangkan. Jadi dibuat list saja begitu. Nah, yang ketiga Iwafillah, kalau tadi sikap apa yang pengen Iwafillah munculkan dalam diri Iwafillah, yang kedua sikap apa yang ingin Iwafillah hilangkan dalam diri Iwafillah, yang ketiga sikap apa yang ingin Iwafillah kurangi dalam diri Iwafillah gitu kan. Nah, mungkin tadi kalau contohnya marah, ini lebih ke mengurangi ya, bukan menghilangkan ya, karena marah itu juga ndak dosa juga gitu kan, tergantung proporsionalnya gitu. Nah, mungkin kalau Anda merasa orang yang pemarah begitu ya, suka menggebu-gebu, nah mungkin Anda bisa kurangi itu tendensi marah Anda segala macam. Atau sikap-sikap yang mungkin bisa fatal, bisa berakhir negatif, nah itu bisa kita kurangi Iwafillah rahimakumullah, sikap-sikap yang kurang baik lah begitu. Nah, yang terakhir pertanyakan juga pada diri Anda Iwafillah, sikap apa yang ingin segera Anda tingkatkan dalam diri Anda Iwafillah. Nah, jadi tentu yang biasanya ditingkatkan ini sikap-sikap yang positif ya Hitama ya. Benar. Tindakan-tindakan misalnya kita suka baca buku. Nah, kita pengen meningkatkan kadar ataupun bobot durasi kita membaca buku misalnya. Kemudian kita jogging, olahraga begitu ya. Kita pengen meningkatkan begitu skala jogging kita menjadi 20 km misalnya atau 30 km misalnya. Nah, jadi Iwafillah kalau kita bicara tindakan kita, supaya kita bisa mengatur tindakan kita secara positif, fokus ke 4 hal aja. Sikap apa yang ingin saya munculkan ke dalam diri saya gitu ya. Sikap apa yang ingin saya hilangkan dalam diri saya. Sikap apa yang ingin saya kurangi dalam diri saya, sikap apa yang ingin saya tingkatkan dalam diri saya. Nah, karena tindakan itu Iwafillah akan menjadi kebiasaan kita pada akhirnya di kemudian hari. Jadi Iwafillah rahimakumullah, kebiasaan inilah yang kadang membuat kita sulit keluar dari kebiasaan itu. Syukur-syukur kalau kebiasaan itu positif, betul ya Tama ya? Tapi kalau kebiasaannya negatif, nah itu butuh yang namanya perjuangan untuk membiasakan atau mengubah kebiasaan. Kan ada kalimat begini, awalnya kita yang membentuk kebiasaan, lama-lama kebiasaanlah yang membentuk kita. Menjadi apa? Menjadi karakter. Nah, berbicara tentang kebiasaan, ada rumus SRUP, SRUP. Nah, betul. Kita mulai dari S ya. Oke. Kemudian masih cukup waktunya. Dari S itu ada start. Okay. Nah, jadi Iwafillah ketika kita pengen mulai membiasakan sesuatu, tentu mulai dari awal. Dari apa? Dari niat dan why. Ahitama, kenapa Ahitama siaran? Kenapa Ahitama
melaksanakan tugas ini. Nggak mungkin kalau nggak ada alasan. Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang memang itu ingin kita biasakan, maka yuk dimulai kuatkan dari dalam diri kita, niat kita. Dan yang kedua, yuk kita why. Tanyakan kepada diri kita apa alasan kita melakukan tersebut. Semakin banyak why-nya, maka itu akan semakin membuat kita konsisten dan tegak kokoh dalam membiasakan sesuatu itu iwafillah. Jadi S yang pertama adalah start. Jadi serup ya. Sesudah S ada R. R itu adalah repetition. Repetition itu iwafillah adalah pengulangan. Namanya gak kebiasaan. Masa cuma sekali, ya kan? Ngaji 10 lembar, itu sehari ya. Nah, misalnya kan sholat tahajud 30 rakaat, tapi semalam. Sekali seumur hidup. Semalam ya. Nah, semalam ya gitu kan. Jadi iwafillah untuk memulai itu oke. Tetapi yang paling penting adalah repetition, mengulang. Jadi selain memulai, kita juga mengulang. Nah, kalau dalam Islam itu kan 40 hari ya, Tama ya. Betul. Ada 40 hari, ketika orang itu membiasakan 40 hari, maka dia insya Allah akan terbiasa begitu. Nah, yang ketiga U-nya, jadi serup S udah, R udah, U juga. U itu adalah upgrade. Nah, tingkatkan. Jadi selama 40 hari iwafillah, tingkatkan kualitasnya atau ciptakan sikap dan perilaku baru yang kita biasakan. Jadi misalnya kita pengen membiasakan bangun pagi gitu ya. Nah, ini kita dengan niat dulu gitu kan. Ini juga PR kita bersama tentunya kan. Bangun pagi ini sebuah perjuangan segala macam. Jadi kita niatkan dulu dari awal gitu kan. Dan kenapa kita cari alasan yang kuat kenapa kita harus bangun pagi. Setelah kita udah temukan start itu, yuk kita ulangi repetition. Kita mulai dalam minggu ini. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita pantau repetition. Nah, setelah seminggu misalnya terbukti dan berhasil kita melakukan bangun pagi, maka kita upgrade. Upgrade itu apa Tama? Kita bangun lebih awal lagi, 5 menit lebih awal lagi dari yang kita rencanakan, atau 10 menit lebih awal. Ya, kita tingkatkan lagi sehingga akan ada banyak waktu yang tersedia untuk kita melakukan banyak hal gitu kan, sholat tahajud segala macam. Dan yang terakhir P. P itu adalah pray. Nah, pray. What is it? Doa. Jadi berdoalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah tentunya akan menguatkan kita dan apa yang kita lakukan akhirnya mudah-mudahan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Itu kebiasaan Ahitama. Dan ketika tindakan sudah maksimal, Masya Allah ya, kebiasaannya juga sudah terbentuk, maka kebiasaan tadi automatically itu akan membentuk yang namanya karakter. Nah, kalau di sini ada 7 karakter kunci nih yang memang harus menjadi goal kita. Jadi kalau kita bicara goal, kan musim resolusi kan. Betul. Pengen nikah di umur sekian gitu kan. Pengen lulus kuliah. Boleh. Tapi yang namanya goal itu nggak harus berupa pencapaian-pencapaian yang sifatnya tadi yang saya sebutkan. Tapi juga pengen karakter ini itu juga goal gitu. Pengen nggak marah lagi, pengen mengurangi marah begitu kan. Yang nggak perlu itu juga goal, itu juga target yang harus disusun begitu, dibuat gitu. Nah, ada 7 karakter kunci orang-orang sukses iwafillah, dan ini mudah-mudahan juga menjadi resolusi kita di tahun 2024. Yang pertama, integritas. Integritas itu adalah sama antara perbuatan dan perkataan begitu. Kan di dalam Islam juga Allah murka ya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa murka Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang berkata-kata tapi tidak melakukan. Tentu berbeda ya, orang yang berkata-kata dengan belum melakukan berbeda. Tetapi yang dimurkai adalah yang sengaja begitu. Paham ya? Yang sengaja berkata-kata, berkata baik tapi dia sengaja tidak melakukan. Nah, itulah yang buat Allah murka. Jadi integritas itu perlu. Apalagi kalau di lembaga-lembaga pemerintahan kan zona integritas. Gitu kan? Iya, sering. Ya kan? Jadi ada komisi yang ketuanya korupsi misalnya kan. Nah, itu kan misalnya kan betapa integritas itu menjadi penting sangat ya. Sangat penting gitu kan. Nah, yang kedua disiplin. Jadi disiplin ini tentu bukan hal yang baru gitu ya. Ini juga udah pasti menjadi karakter yang disepakati kita. Itu penting banget. Yang ketiga tuh supel bergaul. Nah, saya orang introvert tapi saya berpikir juga bahwa bergaul itu penting begitu. Dan introvert itu tidak ada kaitan dengan
senang bergaul atau tidak sebenarnya. Itu cara seseorang untuk ngecas dirinya saja gitu. Bukan berarti dia tidak bergaul. Justru orang introvert tuh ya Hitama ya, ketika bergaul tuh jauh lebih intim, jauh lebih dalam, jauh lebih peka. Ini mohon maaf ya, ketimbang yang ekstrovert. Biasanya yang ekstrovert itu kalau bergaul tuh ya itulah karena energinya terlalu banyak begitu ya. Jadi ya segala macam. Tapi kalau introvert itu betul-betul kalau bergaul tuh sangat-sangat dalam begitu. Biasanya omongannya tuh sangat filosofis begitu. Nah, tapi udah habis tuh energinya segala macam. Nah, yang keempat mencintai pekerjaan, mencintai passion kita. Yang kelima bersemangat. Yang keenam anti baper karena memang media sosial begitu kejam begitu ya, apalagi Anda seorang tokoh segala macam gitu kan, atau siapapun lah. Bully juga di mana-mana segala macam. Nah, kalau kita baper ya kita disikat. Nah, yang ketujuh iwafilah spiritual harus kuat. Jadi apapun yang kita lakukan tetap harus ditopang oleh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu iwafilah 7 karakter kunci orang-orang yang sukses, artinya orang-orang yang antinya akan mudah mencapai goal ataupun tujuan hidupnya. Begitu. Ahitama ya, jadi kita dari perasaan, pikiran, tindakan, kebiasaan, dan karakter. Jadi perasaan kita positifkan, pikiran kita positifkan, tindakan kita positifkan, kebiasaan kita positif, karakter kita positif, dan itu yang akan memudahkan kita untuk mencapai goal tujuan kita dan juga kita terhindar dari maksiat, sesuatu yang dosa dan segala halnya. Demikian Ahitama, mohon maaf kalau ada kesalahan. Baik, nah ini Rofilah ya terkait kunci dari keselarasan hidup lah ya, dimana kita bisa mengharmonisasikan 5 aspek tadi ya, perasaan, pikiran, tindakan, kebiasaan dan juga karakter. Nah ini kita baur semuanya menjadi hal-hal yang positif ya. Ini suatu hal yang mungkin tidak mudah untuk dilaksanakan, tetapi ketidakmudahan itu bukan artinya kemustahilan. Betul. Ya. Mungkin bisa ya Rofilah mulai hari ini azamkan buat resolusi mungkin tidak usah mungkin 5-5-nya mungkin untuk tahun ini 2 mungkin ya ya. Karena memang seperti kata ini kan perlu pembiasaan, betul. Perlu adaptasi. Kalau ada adaptasi itu tidak mungkin hanya sehari 2 hari, seminggu 2 minggu ya Rofilah. Pasti perlu waktu gitu ya kan. Nah, apalagi ini terkait hal-hal yang positif yang mungkin belum pernah kita laksanakan secara istiqomah, secara terus-menerus, pasti ada mungkin dalam tubuh ada penolakan. Sama. Pasti kan? Boleh saya tambahin ya? Silakan, closing statement ya. Closing statement. Ini enggak apa-apa nih. Silakan. Sama kayak kita memimpin perusahaan, ada ya masalah gitu kan. Betul. Anak buah kita misalnya enggak kerja beres segala macam, ada ya konflik di antara mereka segala macam, pemenuhan segala macam, itu juga yang terjadi gitu. Jadi iwafilah rahimakumullah, kalau bisa dibilang, mohon maaf ya, dia udah jadi dia akan bisa jadi pemimpin kalau dia bisa memimpin diri sendiri. Itu betul perkataan itu, tapi tidak 100%. Karena menurut saya tidak ada orang yang betul-betul bisa memimpin dirinya sendiri. Karena perjalanan memimpin diri sendiri itu adalah perjalanan seumur hidup. Pasti akan selalu ada PR-PR yang belum kita selesaikan. Jadi ini memang perjalanan seumur hidup. Tidak ada batasan waktu. Pokok kau 25 udah harus memimpin diri sendiri. Udah 100% itu tidak mungkin begitu ya. Nah sama gitu kan. Kalau kita memimpin perusahaan artinya kita mempengaruhi, mengendalikan, mengontrol divisi-divisi kita, departemen-departemen kita. Nah kalau konteksnya diri kita, memimpin diri sendiri apa? Departemen perasaan, bidang pikiran gitu kan. Nah kemudian apalagi divisi tindakan. Nah jadi Kementerian ya kadang ngeyel kan, perasaan kita pengennya lagi gabut gitu kan. Betul. Lagi galau, kita pengennya lagi semangat. Nah itu seringkali konflik di situ. Okay. Kita pengen semangat, kita pengen percaya diri, tapi pikiran kita overthinking terus. Nah di situ ada masalah-masalah. Jadi makanya saya bilang diri sendiri itu adalah laboratorium kehidupan yang nyata begitu. Jadi keterampilan mengendalikan diri sendiri, memimpin diri sendiri itu adalah bekal kita untuk kemudian memimpin orang lain kelak, memimpin perusahaan kelak. Begitu Ahitama kurang lebih. Baik. Nah itu ya Rofilah ya terkait itu closing statement dari kita hari ini. Saya tidak usah memperpanjang. Tidak habis lah ya. Karena memang sudah lewat gitu ya kan. Ini sudah lewat 4 menit. Tapi it's okay.
dan juga teman-teman lain semuanya gitu ya kan. Semoga yang terbaik bisa kita laksanakan untuk tahun depan ya, dan juga mungkin resolusi tahun ini mungkin jika memang tidak terlaksana dengan baik, mungkin kita perlu evaluasi lagi apakah memang hal yang ingin kita laksanakan itu memang kita perlukan atau hanya nafsu belaka ikut-ikutan. Nah, gitu ya. Dan terakhir, ingat kehidupan itu adalah pembelajaran tiada henti ya. Jadi jangan sampai kita menargetkan diri kita di tahun ini kita harus banyak ini, harus bisa itu segala macam, tidak ya. Semua itu akan ada revisi, semua itu akan ada upgrade. Nah, kira-kira gitu Irofilah terkait pembahasan kita, diskusi kita malam ini terkait menjadi produktif ya, terkait self leadership. Nah, insyaallah alhamdulillah hari ini kita selesai. Insyaallah minggu depan jika memang tidak ada kegiatan, tidak ada halangan, kita akan kembali menemani warna antum di jam dan waktu yang sama di Rabu malam pukul 8 hingga 9 malam. Dan kita akan jeda sejenak. Akhirkan. Terima kasih sudah hadir hari ini dan juga memberikan penyampaiannya yang Masya Allah tabarakallah ya. Semoga ini bisa memaknah kita semua. Amin. Dan kita akhir melafazkan alhamdulillahirabbil subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.